Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Sabar, intro dulu. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the Stop! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah, manfaat dan kegunaan, klasifikasi, morfologi, dan pengaruh iklim terhadap tanaman pohon aren. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan manfaat tanaman pohon aren. Tanaman pohon aren atau Arenga pinnata Merr telah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia, terutama dari petani pedesaan. Tanaman aren juga memiliki berbagai macam nama di berbagai daerah, terutama di daerah Muna dan Buton. Di Muna sendiri, tanaman aren ini memiliki nama sebagai koala atau disebut koala, dan Buton disebut enau. Para petani di Muna dan di Buton banyak memanfaatkan tanaman pohon aren ini, mulai dari ijuk, biji, air, hingga daunnya. Ijuk sendiri dijadikan sebagai sapu ijuk, dan airnya itu dijadikan sebagai pembuatan gula merah, kameko atau arak. Tetapi kameko juga ini sering disalahgunakan oleh pemuda-pemuda setempat. Biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Dan buahnya itu biasa dijadikan kolang-kaling. Daunnya sendiri biasa digunakan sebagai pembuatan sapu lidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari tanaman pohon aren. Pembagian atau klasifikasi tanaman pohon aren dibagi atas kerajaan yaitu Plantae, divisi yaitu Magnolipita, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Araceae, familia Araceae, genus Aranga dan spesies Aranga pinnata. Morfologi tanaman pohon aren dimulai dari akar. Akar pohon aren berjenis serabut dan menyebar luas ke dalam tanah. Akar pohon aren berfungsi untuk menyerap nutrisi dan unsur hara dalam tanah dan
membantu untuk menyokong pertumbuhan pohon aren. Kedua, batang. Batang pohon aren tumbuh tegak lurus dengan ketinggian 20-30 meter ke atas. Batang pohon aren dilapisi oleh pelepah daun yang telah mengeras. Batang pohon aren tumbuh tegak lurus ke atas dengan mencapai ketinggian 20-30 meter ke atas. Batang pohon aren ditutupi oleh pelepah daun sehingga batang pohon aren tidak nampak. 3. Daun aren. Daun aren berbentuk majemuk. Panjangnya bisa mencapai 6-8 meter. Di tiap helai daun berbentuk pita. Dan ujungnya runcing dan pinggirannya bergerigi. Bunga pohon aren merupakan bunga tunggal, yaitu bunga jantan dan betina berada dalam satu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidup tanaman pohon aren. Tanaman pohon aren terbagi menjadi 4 siklus, di mana di 4 siklus itu ada beberapa fase. Fase pertama yaitu fase generatif, fase vegetatif, fase dominasi, dan fase pengembangan. Fase vegetatif yaitu fase di mana pohon aren akan mengeluarkan batang dan daun yang akan terus-menerus tumbuh. Sedangkan di fase generatif, pohon aren akan menghasilkan tandan atau mayang yang menghasilkan biji. Selanjutnya di fase dominasi. Di fase dominasi ini, biji aren dominasi yaitu ketidakmampuan untuk berkecambah di lingkungan yang iklimnya timun. Nah, selanjutnya di fase pengembangan baru ini bisa menghasilkan biji lagi. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh iklim terhadap pertumbuhan tanaman pohon aren. Iklim memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan tanaman pohon aren. Beberapa faktor yang mempengaruhi tanaman pohon aren. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan yang cukup tinggi dapat mempengaruhi ketersediaan air. Yang kedua, suhu udara dan suhu daun juga mempengaruhi proses fotosintesis tanaman aren. Suhu yang optimal dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil nira. Yang ketiga, kelembaban. Kelembaban relatif daun juga mempengaruhi pertumbuhan dan hasil nira. Kelembaban yang optimal dapat meningkatkan aktivitas fisiologis tanaman aren. Yang keempat, interaksi tinggi tempat dan musim. Interaksi antara tinggi tempat dan musim juga mempengaruhi karakter tanah, iklim, mikro, proses fisiologis